Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indari Abu, NIM 153420026. Saya dari kelas 5B, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Jadi, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Metodologi Pengembangan Afektif Anak Usia Dini. Afektif. Apa sih afektif itu? Afektif adalah ilmu yang berkenaan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan diri seseorang, baik itu konsep diri, kesehatan mental, dinamika kelompok, pengembangan ego, perasaan, serta motivasi. Tadi kita sudah membahas tentang apa sih itu afektif. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk pada pembahasan tentang perkembangan sosial emosional. Apa sih perkembangan sosial emosional itu? Nah, di sini definisi pengertian perkembangan sosial emosional itu saya sudah menyimpulkan dari beberapa para ahli yang terdapat di makalah. Jadi kesimpulan saya yaitu bahwa perkembangan sosial emosional anak itu tidak akan dapat dipisahkan satu sama lain, di mana dengan kata lain ketika kita akan membahas tentang emosi anak itu harus keterkaitan dengan perkembangan sosial anak juga, sebab di dalam perkembangan sosial emosional anak merupakan kemampuan anak untuk mengadakan hubungan dengan orang lain. Dengan adanya kemampuan tersebut merupakan pengalaman baru bagi anak dalam situasi lingkungan sosial yang akan mereka hadapi nanti. Kita akan melanjut membahas tentang kecerdasan sosial dan kecerdasan emosional anak, di mana kecerdasan sosial merupakan kemampuan sosial yang meliputi kemampuan untuk mengendalikan diri, memiliki daya tahan ketika menghadapi situasi atau suatu masalah, mampu mengendalikan impuls, memotivasi diri, mampu mengatur suasana hati, kemampuan berempati, dan membina hubungan dengan orang lain. Selanjutnya, kecerdasan emosional anak. Kecerdasan emosional atau EQ adalah kecerdasan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Mengolah emosi berarti memahami kondisi emosi dan harus dikaitkan dengan situasi yang dihadapi agar memberikan dampak yang positif di sekitarnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosi anak usia dini. 3 faktor yang dapat memberi pengaruh terhadap perkembangan sosial emosi anak usia dini, yaitu diantaranya ada yang pertama itu ada faktor hereditas, yang dimana ini merupakan salah satu faktor penting yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak usia dini, termasuk perkembangan sosial dan emosi anak usia dini tersebut. Menurut riset yang ada, faktor hereditas tersebut mempengaruhi kemampuan intelektual yang salah satunya dapat menentukan perkembangan sosial dan emosi seorang anak. Yang kedua ada faktor lingkungan. Menurut Novan Ardiviani, faktor lingkungan diartikan sebagai kekuatan yang kompleks dari dunia fisik dan sosial yang memiliki pengaruh terhadap susunan biologis serta pengalaman psikologis, termasuk pengalaman sosial dan emosi anak sejak sebelum ia ada maupun setelah ia lahir. Faktor lingkungan meliputi pengaruh lingkungan, termasuk di dalamnya yang ada di dalam pengaruh keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat sekitar. Yang ketiga, faktor umum. Faktor umum di sini maksudnya merupakan unsur yang dapat digolongkan ke dalam 2 faktor di atas, faktor hereditas dan faktor lingkungan yang tadi. Mudahnya, faktor umum merupakan campuran dari faktor hereditas dan faktor lingkungan. Faktor umum yang dapat mempengaruhi perkembangan anak
usia dini, yakni jenis kelamin, kelenjar gondok, dan kesehatan. Ketiga faktor tersebut dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan emosi anak usia dini dengan dominasi yang berbeda-beda. Perbedaan dominasi faktor-faktor tersebutlah yang kemudian memunculkan adanya perbedaan pada masing-masing anak usia dini, atau yang lebih sering disebut dengan perbedaan individu. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu pendidikan dan nilai karakter. Nilai karakter, nilai dalam masyarakat sangat banyak jumlahnya, sehingga pendidikan berusaha membantu untuk mengenali, memilih, dan menetapkan nilai-nilai tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan untuk berperilaku secara konsisten, serta menjadi kebiasaan dalam hidup bermasyarakat. Nah, adapun indikator-indikator keberhasilan dalam mengimplementasikan pendidikan karakter, yang dimana indikator keberhasilan implementasi pendidikan karakter merupakan rambu-rambu atau tanda-tanda yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi pendidikan karakter di suatu sekolah. Mulyas mengungkapkan bahwa indikator keberhasilan implementasi pendidikan karakter di sekolah dapat diketahui dari berbagai perilaku keseharian yang tampak dalam aktivitas beberapa ini. Seperti yang pertama ada kesadaran, kedua kejujuran, ketiga ada keikhlasan, yang keempat kesederhanaan, yang kelima kemandirian, yang keenam ada kepedulian, 7 kebebasan dalam bertindak, 8 kecermatan atau ketelitian, dan yang terakhir, yang ke-9 ada komitmen. Nah, kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu strategi pembelajaran afektif. Hakikat pembelajaran afektif dapat dipahami bahwa pembelajaran afektif tidak terlalu fokus kepada hasil yang dicapai oleh seorang anak, tetapi bagaimana proses pembelajaran mampu memberikan pemahaman yang baik, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, mutu, dapat memberikan perubahan perilaku dan mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka. Strategi pembelajaran afektif. Strategi pengajaran atau pembelajaran afektif dilandaskan pada teori perkembangan moral Kohlberg. Nilai atau moral perkembangan di dalam diri seseorang melalui proses yang cukup lama, biasanya sesuai dengan tingkat kedewasaan seseorang itu sendiri. Teknik penerapan strategi pembelajaran afektif. Susila dan Kosin mengatakan bahwa proses pembelajaran afektif adalah proses memberlakukan sikap, dan juga terdapat 2 proses yang termasuk dalam kategori strategi pembelajaran afektif, yaitu strategi yang pertama dengan cara pola pembiasaan, dan yang kedua ada yang namanya dengan modeling. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kita tentang bagaimana metodologi pengembangan afektif anak usia dini. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun salah-salah kata. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Bye-bye.